Selamat pagi bagi kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan saudara di pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari dengan hati yang rindu, hati yang cinta kepada Tuhan Yesus, kita hampiri tahta kudusnya dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita datang berseru memanggil namanya, kita tinggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih setia dan penyertaannya bagi kita sepanjang malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita langsung menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh
Setiap hari kulihat kuasa-Mu, amin ya Tuhan. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari ya Tuhan, oh. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu nyata dan menyerahkan. Hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, setiap hari kami melihat kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Mujizat dan mujizat yang telah kami rasakan, baik mujizat kesembuhan, baik mujizat pemulihan, baik mujizat kami dibebaskan ya Tuhan. Dan saat ini kami menikmati Tuhan, ucapan kami Yesus Tuhan, Yesus, Yesus dalam hati kami ya Tuhan. Biar kami cintakan Engkau, karena Engkau sudah terdahulu dan Engkau mengasihi kami. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kau segalanya Bapa. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Benar ya Tuhan, hanya Yesus segalanya dalam hidup kami. Amin. Apakah yang dapat diperbuat manusia bagi kami ya Tuhan? Manusia berjanji tidak sanggup untuk menepati janjinya. Manusia kerap kali mengecewakan. Tapi Yesus Tuhan Allah kami. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai, memimpin, menuntun, memberikan nasihat bagi kami, membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Diberkati, ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan terus untuk menyenangkan hati Bapa, memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk berdoa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sungguh banyaklah yang telah Kau perbuat bagi kami Tuhan. Maksud-Mu yang ajaib bagi kami, perbuatan-Mu yang begitu luar biasa. Kami ingin menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu, tapi terlalu banyak, terlalu besar. Oleh sebab itu, kami nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami berkata Yesus baik, Yesus hebat, Yesus setia. Biarlah itu semua Tuhan
mewakili isi hati kami. Pujian kami, syukur kami kepadamu dalam nama Yesus. Kiranya penyembahan dan pujian kami menyenangkan hati Bapa, memuliakan Tuhan. Allah bersemayam di atas pujian kami. Allah hadir di tengah-tengah kami yang memuji menyembah-Mu. Allah hadir di setiap rumah-rumah di mana umat-Mu berdoa, menyembah, memuji. Pagi ini ya Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kesegaran, ada sukacita yang melimpah-limpah. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Itu yang meneguhkan dan menghiburkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Diberkatilah Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Biarkan hati kami pada saat ini ya Tuhan dibersihkan, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hati ini menjadi hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang memuliakan Engkau, hati yang menyenangkan-Mu ya Tuhan. Berdiam dan berkuasalah dalam hidup kami pada saat ini. Sebab kami tahu tubuh kami adalah baik Roh Kudus. Dan Roh Kudus Allah tinggal bersemayam di atas hidup kami. Di hati kami, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang mengasihi dan memberkati kita. Pagi hari ini, saudara, kita akan buka Alkitab kita kembali dari kitab Amsal ya. Amsal 20 ya, sesuai dengan tanggal saudara ya. Amsal 20 hari ini kita akan baca yang akan memberkati kita. Saudara, besok kita akan baca lagi dari kitab Matius, saudara. Kita akan kembali lagi dari kitab Matius. Jadi kita akan mix, saudara, dari kitab Amsal, kita Matius, saudara, Perjanjian Baru, dan nanti juga kita akan baca lagi dari ya Perjanjian Lama. Hari ini, saudara, ya Kejadian 46, 47, 48 ya, 3 pasal. Kenapa kita agak jarang buka dari situ, saudara? Karena agak terlalu panjang ya, saudara, panjang. Tapi nanti akan saya melihat, saudara, ya Tuhan akan tuntun kita, saudara, ya mungkin satu pasal dari mengikuti dari Kejadian, kitab Kejadian. Dan waktu-waktu luang, saudara, malam atau siang, bacalah, saudara, ya berurutan dari Kejadian, saudara, dari Kejadian. Ya tentunya adalah lebih baik kalau kita baca firman Tuhan itu ya berurutan, sehingga kita tahu kisahnya, kita tahu, saudaraku, ya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Israel, bagi kita semua lewat firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab ini. Nah, sekarang kita akan baca Amsal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Amsal 20 ayat yang pertama sampai 30. Ya, kita baca firman Tuhan ini dengan sukacita, saudara. Saya, Ibu Esther, membacakan ayat yang pertama. Saudara bacakan ayat yang ke-2 dan ayat 30. Nanti kita sama-sama membacakannya. Puji Tuhan. Baca firman Tuhan dengan bersuara di rumah kita, saudara. Karena sungguh sangat berbeda baca dalam hati dan baca dengan bersuara. Sehingga telinga kita mendengar dan tinggal di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Saya akan memulai bacanya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang terhuyun-huyun karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa yang bangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? 2 macam batu timbangan, 2 macam batu takaran,
kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. 30 bersama-sama. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Ya, sangat banyak berkat yang dapat kita ambil pada saat ini, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan pada saat ini, lebih baik kita baca 2 atau 3 kali firman Tuhan ini, ulangi lagi, saudara, sehingga itu melekat di dalam hati kita. Banyak berkat yang kita dapatkan pada saat ini lewat kitab Amsal ini, sehingga kita tahu bagaimana kita hidup, beretika, bersikap, saudaraku yang kasih, supaya kita berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama, dan juga berkenan kepada pimpinan kita, tuan ataupun raja, pemimpin yang di atas kita, saudara. Nah, firman ini memagari kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita, saudaraku yang kekasih, ya semakin hari semakin dipulihkan, dibersihkan, semakin berkenan kepada Tuhan. Nasihat-nasihat daripada seorang yang sangat berhikmat, yaitu Salomo, saudaraku yang kekasih, ya raja yang begitu berhikmat, yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini tadi ayat yang pertama, ya anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyun-huyun karenanya. Jadi saudaraku, ya anggur yang sifatnya fermentasikan, ya saudaraku yang kekasih, ya buruk. Minuman ini dikatakan oleh firman Allah yang kita baca, saudaraku yang kekasih, ya minuman yang memabukkan, saudaraku yang kekasih, ya dikutuk baik minumannya maupun, saudaraku yang kekasih, dampak-dampaknya sebagai pencemooh dikatakan. Tentunya anggur itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku yang kasih, tapi apabila itu diminum, saudaraku yang kasih, itu akan membuat orang terhuyun-huyun, akan membuat orang, saudaraku yang kasih, ribut. Jadi sebagai pencemooh dikatakan, saudara, sebab dia akan menjadi ribut. Orang yang minum anggur yang difermentasikan itu akan membuat orang terhuyun-huyun, akan membuat orang menjadi mabuk, saudaraku, dan akibatnya, saudaraku, dia akan menghina hal-hal yang baik. Ya, minuman-minuman yang beralkohol itu, saudaraku yang kasih, mendatangkan kerusuhan, mendatangkan permusuhan, mendatangkan pertengkaran, saudaraku. Ya, itulah akibat daripada minuman-minuman tersebut. Jadi, saudara,
janganlah itu diminum, saudara pengen kasih. Namun tidak semua anggur itu juga tidak dapat digunakan. Anggur yang tidak difermentasikan, sari anggur asli itu bukan berarti tidak bisa dipergunakan, saudara pengen kasih. Bahkan itu baik. Tapi anggur yang sudah beralkohol, saudara pengen kasih. Biarlah tubuh kita ini kita pelihara. Firman Tuhan berkata, saudara, tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya. Jadi saudara pengen kasih, kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita, tentu namanya Roh Kudus, namanya kudus, sifatnya kudus, saudara. Tentunya dia suka tinggal di tempat yang kudus, di tempat yang bersih, di tempat yang baik. Kita saja tidak suka tinggal di tempat yang bau, tinggal di tempat yang kotor, ya, tinggal di tempat yang bau amis atau saudara pengen kasih bau pesing, ya, kita tidak suka akan hal itu. Segera kita bersihkan rumah kita sehingga kita bisa tidur dengan nyaman, saudara. Kita bisa aktivitas di rumah kita yang bersih, saudara, dengan segar, saudara. Apalagi Roh Kudus, yang namanya kudus, tentunya dia suka tinggal di tempatnya yang baik, yang bersih. Dan tempatnya Roh Kudus itu adalah tubuh kita. Oleh sebab itu, bersihkan tubuh kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, saudara, supaya dia betah, senang tinggal di dalam kita. Dan kalau dia tinggal di dalam kita, saudara, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan apabila kita melakukan hal-hal yang kita lakukan, maka kita akan berhasil menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, apa saja yang kita inginkan, yang kita rindukan, tentu dia akan memberikan kepada kita. Penyertaannya kepada kita, perlindungannya kepada kita, saudara. Puji Tuhan, ya. Dan kemudian saudara pengen kasih ayat yang ke-9. Ini ada ayat, ada 30 ayat, saudara. Tentunya tidak bisa saya sampaikan semua. Jadi mari kita ambil beberapa ayat pada saat ini yang akan memberkati kita. Ayat 9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosa. Nah, saudara pengen kasih, siapakah yang dapat membersihkan hati? Tidak seorang pun, saudara pengen kasih, yang telah memelihara hati yang murni, hati yang bersih, tanpa orang itu datang kepada Tuhan. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata, saudara, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, dibersihkan, dikuduskan dengan darahnya yang kudus. Tanpa pengorbanan, tidak ada penebusan. Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari dosa. Tuhan Yesus yang telah membersihkan kita oleh kuasa darahnya. Sehingga kita menjadi bersih. Sehingga kita layak, hati kita dibersihkan. Jadi saudara yang kekasih, hanya ketika kita datang kepada Yesus, hidup kita dikuduskan. Hidup kita diampuni. Hidup kita dipulihkan. Tidak ada orang yang begitu hebat yang dapat membersihkan hati nuraninya, saudara. Jadi siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Tidak ada selain daripada Yesus. Jadi saudara yang kasih, mari datang kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Tetaplah kita, saudaraku, bersekutu dengan Tuhan. Dialah yang membersihkan hati kita, nurani kita tiap-tiap hari, saudara. Tiap-tiap hari. Dan kita dikuduskannya sebagai orang-orang yang dipilihnya, saudara yang kasih. Dia juga akan terus mengajari kita, memimpin kita, menuntun kita kepada kehendaknya. Dan saudara yang kasih terus memagari kita supaya hidup kita berkenan kepadanya. 22, saudara, saya bacakan 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, dia akan menyelamatkan engkau. Janganlah engkau berkata, aku akan membalaskan kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dalam hidup ini, saudara, ada hal-hal yang kita hadapi. Baik dari manusia,
dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari orang-orang di sekitar kita. Ada banyak hal yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang kita anggap saudara, sahabat, tetapi dia ternyata berbuat jahat kepada kita, menurut kita, saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata di sini, jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Pembalasan itu datangnya daripada Tuhan, saudaraku yang kasih. Tuhan Yesuslah yang akan membalas. Kita tidak bisa membalas, saudaraku yang kasih. Kita tidak bisa membalas dendam kepada orang lain, saudara. Sebaliknya, kita akan membawa penderitaan kita kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yesus berkata, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh orang-orang Kristen secara umum, saudaraku yang kasih, mungkin kepada penutupan gereja, penganiayaan hamba-hamba Tuhan, pembakaran gereja, saudaraku. Orang berkata, kok ini orang Kristen bodoh amat, nggak melawan. Sementara begitu penghinaan kepada Yesus, saudara, sementara ada satu patah kata yang dikatakan oleh anak-anak Tuhan kepada yang tidak sama dengan kepercayaannya, sudah sampai di mana? Dipenjarakan, dibantai, begitu, saudara. Tapi orang Kristen kok enggak melawan? Nah, Tuhan memang mengajarkan kepada kita, jangan kita membalas dendam. Orang Kristen tidak membalas dendam. Kita sendiri pun, saudara, mungkin kalau gereja dibakar, orang Kristen sepertinya diam, tidak melawan, tidak memberontak, malah berdoa, malah memberkati orang-orang membakar gereja. Orang Kristen mendoakan orang-orang yang telah mengutuk, menganiaya hamba-hamba Tuhan. Tapi bagaimana kita secara pribadi, yang mungkin hati kita teraniaya oleh teman sahabat, oleh mertua, oleh kakak ipar, oleh tetangga, yang tiap hari kita bertemu dengan dia, tapi tidak sapa menyapa. Apakah kita ingin membalas dendam? Apakah kita buang muka, saudara? Satu aja mukanya, buang muka lagi, saudara. Itu pun dibuang, Ada yang cari muka lagi, saudara, Bagaimana perilaku kita? Bagaimana tindakan kita? Firman Tuhan berkata, saudara, pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita lakukan? Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan bawa orang-orang yang menganiaya kita, bawa orang-orang yang mengutuk kita, saudara, kepada Tuhan. Doakan dia. Biarlah kasih Yesus itu kita terus bangun dalam diri kita. Apakah yang dikatakan oleh Yesus ketika dia disalibkan itu? Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga yang dikatakan oleh Stefanus ketika Stefanus dilempari dengan batu. Ketika Stefanus melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, maka banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia. Belum tentu semua orang suka dengan kita apabila kita memberitakan kebenaran, apabila kita menceritakan kebaikan Tuhan, apabila kita berpihak kepada kebenaran. Tidak semua orang yang menyambut kita dengan baik. Bahkan ada orang yang sungguh sangat benci. Ada orang yang justru ingin membunuh. Sama seperti ketika Yesus lahir. Herodes berkata, di manakah dia, raja yang baru lahir itu? Aku hendak datang kepadanya untuk menyembah dia. Padahal mulut berkata ingin menyembah Yesus, tapi sesungguh-sungguhnya ingin membunuh. Maka dibunuhnya lah anak-anak yang baru lahir, dari umur 2 tahun sampai bayi-bayi yang baru lahir. Demikian juga dengan lahirnya Musa. Saudara yang kasih, terjadi pembunuhan kepada anak-anak yang baru lahir sampai umur 2 tahun. Siapakah yang datang? Yang datang itu Raja Damai, Yesus. Tapi ada orang-orang yang justru ingin membinasakan. Ada orang-orang yang datang yang justru ingin membunuh. Kita berbuat baik, kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak mau lagi melakukan kejahatan. Tapi belum tentu semua orang mendukung.
Justru ada orang yang ingin membunuh karakter kita. Ya, saudara. Namun jangan membalas. Jangan engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Tapi apa dikatakan di sini? Nantikanlah Tuhan, Dia akan menyelamatkan engkau. Nantikanlah Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan engkau. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan, saudara, 1 Petrus 2 ayat 23-24, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia dicaci maki, dia dikutuk, dia diancam, dia dibunuh, tapi dia tidak membalas. Dia dianiaya, dia tidak mengancam. Tapi dosa dipikulkan kepadanya. Dia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Apakah yang terjadi kalau dia balas dendam? Apakah yang terjadi kalau Yesus itu melawan, merontak kepada orang-orang yang menganiaya dia itu? Apakah yang terjadi kalau dia berkata, enggak, aku nggak mau memikul dosamu dalam tubuhku dan di kayu salib. Kamu begitu jahat. Maka tidak ada keselamatan bagi kita. Tidak ada kesembuhan bagi kita. Yang sakit tetap sakit. Yang menderita tetap menderita. Yang terikat tetap terikat. Bahkan neraka, saudara. Tetapi puji Tuhan, ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas caci maki. Ketika dia dianiaya, dia tidak mengancam. Kepadanya dipikulkan segala dosa kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita dibebaskan, saudara. Puji Tuhan. 24 dari bacaan kita. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesuatu nazar. Raja yang bijak dapat mengenal orang yang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi tidak hanya kata-kata lembut, yang enak, yang nyaman, berkat. Bukan hanya itu yang kita butuhkan pada saat ini. Kita butuh pukulan. Kita butuh pukulan untuk membersihkan nurani kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan harapkan hanya pujian dari orang. Kalau orang memuji, kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Wah, dia hebat, dia luar biasa, dia baik. Wah, terima kasih, untunglah dia datang. Kalau dia tidak datang, saya tidak tahu apa jadinya hidup saya. Dia yang menolong saya, dia yang membantu saya. Dia memang hebat, dia memang patutlah angkat topi bagi dia. Jempol bagi dia. Lalu kita senang. Oke, memang kita harus menjadi berkat. Tapi bagian kita, jangan mengharapkan pujian itu. Ketika orang memuji, kembalikan segera pujian itu kepada Tuhan. Ketika orang memberikan penghormatan kepada kita, berikan penghormatan kepada Tuhan. Ketika orang berterima kasih kepada kita atas segala perbuatan-perbuatan kita, katakan terima kasih Tuhan. Bagimulah pujian, bagimulah kemuliaan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan itu untuk diri sendiri. Kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku pun bisa berbuat demikian oleh karena kasih-Mu. Aku bisa pun mengerjakan ini oleh karena pertolongan-Mu.
bagimu segala pujian dan hormat. Namun hati kita ini perlu dibersihkan dengan pukulan-pukulan, dengan teguran-teguran yang keras. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh tubuh. Apakah yang dapat dilihat manusia pada saat ini? Yang dapat dilihat oleh manusia, ya ini yang terlihat. Dan kata-katanya juga memang dilihat. Tapi kata-kata ini pun, ini masih perlu pembuktian. Masih perlu pembuktian. Masih perlu waktu untuk membuktikan. Tapi roh Allah yang menyelidiki hati, dia tahu segala sikap hati, kecenderungan hati kita. Apakah kepada uang, kepada kehormatan, kepada pujian manusia, kepada hal-hal yang bersifat sementara dunia ini. Bagaimana supaya dibilang orang hebat? Tuhan tahu itu. Roh kita adalah pelita Allah untuk menyelidiki seluruh sikap hati kita ini. Olehnya, biarlah tiap-tiap hari kita berkata, saudaraku yang kekasih, kubuka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Buka hati kita tiap-tiap hari. Berserah penuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Hidup kita hanya 70 tahun. Alkitab berkata 70 tahun. Kalau dia kuat anugerah 80 tahun. Ada memang beberapa orang lagi pada saat ini. Tidak banyak yang di atas 80 tahun. Tapi Tuhan berkata umur manusia 70 tahun. Lebih daripada itu anugerah 80 tahun, 90 tahun itu anugerah. Lalu hidup kita sekarang seberapa tahun? Berapa tahun lagi kita persembahkan kepada Tuhan untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang begitu luar biasa, untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dikucilkan, saudara punya kasih. Bagaimana manusia mengerti jalan-jalan Tuhan? Allah kadang bekerja sedemikian rupa dalam hidup seseorang, saudara yang kasih, dalam hidup orang benar, sehingga sulit untuk mereka mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak perkara yang tidak kita mengerti. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Tapi kalau itu sedang terjadi dalam hidup kita pada saat ini, satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, pencobaan, penderitaan yang kita alami. Dan kalau itu kita alami, kita mungkin tidak melihat, kita mungkin tidak dapat melihat, kita mungkin tak dapat mengerti. Apa hikmat? Apa hikmah? Apa berkat akan situasi tertentu yang kita hadapi, saudaraku yang kasih. Tetapi Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, Allah sedang bekerja di balik layar. Allah sedang mengerjakan sesuatu bagi kita, yang akhirnya nanti kita berkata, oh ya Tuhan, ini rupanya maksudmu Tuhan. Hebat kau Tuhan, dahsyat kau Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada akhirnya kita memuliakan Tuhan. Pada akhirnya kita meninggikan Tuhan. Maria juga berkata, bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Aku masih gadis belum bersuami, bagaimana mungkin aku hamil? Tapi malaikat itu berkata, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dia belum bersuami, tapi dia hamil. Elizabeth sudah bersuami, mandul sekian puluh tahun, tapi pada akhir hidupnya dia hamil. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil. Apa dibalik itu semuanya? Pada akhirnya Maria bersukacita, Yusuf bersukacita. Pada akhirnya Elizabeth sungguh sangat bersukacita. Melonjaklah bayi dalam kandungan itu. Pada mulanya Zakaria tidak percaya, sehingga karena ketidakpercayaannya dia bisu. Tapi pada akhirnya ketika dia berkata, menuliskan nama itu, siapa nama anak yang lahir itu, dari situ mulutnya terbuka. Maka dia memuji Tuhan. Pada awalnya memang kita tidak tahu, tapi pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan. Pada waktu ketika kita tidak tahu itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap teguhkan hati kita. Jangan bimbang. Jangan tawar hati. Jangan berputus asa. Sebab dia Tuhan yang memanggil kita. Dia Tuhan Allah yang setia. Serahkan hidup kita. Tangan kita dipegang oleh penjunan itu. Maka dia akan membentuk kita menjadi bejana yang mulia. Yang berkenan di hatinya. Yang menempatkan kita di tempat yang dia inginkan. Tempat yang mulia. Puji Tuhan, saudaraku. Ini firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, memandang senyummu. Biarkan kita dapat memandang senyum Tuhan. Dan Tuhan pun memandang senyum kita di pagi hari ini, saudara. Hadapi hari ini dan tantangan-tantangan yang akan datang dengan senyum. Karena bukan hanya kita sendiri, tapi ada Yesus bersama dengan kita yang namanya Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang memberkati dan mengasihi kami. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu bagi kami Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu ya Tuhan. Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita katakan Bapa, pegang tangan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan sekali lagi, Bapa, pegang tangan. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Untuk selalu kami berada dalam hadirat-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Penuhkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Lagi kita katakan Bapa, pegang tangan.
Tuhan akan memulihkan kita. Peganglah tangan kami ya Tuhan pagi ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir, berkat-Mu turun bagi kami ya Tuhan. Hari ini ketika kami membaca firman-Mu, supaya kami memegang diri kami ya Tuhan, bahwasanya tubuh kami adalah baik. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Kami tidak menyentuh segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, baik perkataan-perkataan mulut kami, demikian juga segala sesuatu yang masuk dalam mulut kami. Kalau itu menimbulkan pertengkaran, permusuhan, perseteruan, kami tidak mau mengucapkannya. Bahkan juga apabila itu makanan, minuman yang menimbulkan pencemooh, seperti anggur yang difermentasikan itu, Tuhan kami menjauhi. Sikap kami, motivasi kami, cara-cara kami, tolong kami Tuhan. Kami rindu berkenan di hati. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu melihat senyum-Mu Tuhan tiap-tiap hari. Kami rindu memandang senyum-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kira-kira bantang kaya kira-kira kuya kaya kira-kira kaya ampuni kami Tuhan. Segala dosa, perbuatan, sikap, tindakan yang tidak berkenan di hati. Darah Yesus, kami tidak bisa membersihkan diri kami. Kami tidak bisa membersihkan hati nurani kami. Hanya ketika kami datang kepada Yesus, maka darah Yesus membasuh menyucikan nurani kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah yang dapat meluputkan kami dari dosa kami, dari pemberontakan kami? Hanya Yesus. Dan kami tidak akan menyimpan dendam, amarah, kebencian kepada orang-orang yang menganiaya kami, melainkan membawa penderitaan kami di hadapan Tuhan, mendoakan orang-orang yang membenci kami, memohon berkat bagi mereka Tuhan, sebab mereka pun tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, tiap-tiap hari tuntun kami, pegang tangan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Allah Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Tuhan terima kasih. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Baik kesembuhan tubuh yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Hadirat Allah memenuhkan setiap rumah-rumah di mana umat-Mu berdoa. Oleh sebab itu, kami berdoa pada saat ini, sembuhkan setiap tubuh yang sakit dari saudara-saudara kami yang mengalami sakit, bahkan luka-luka batin, di mana kalau ada di antara saudara kami yang sedang sakit hati, yang mengalami penderitaan oleh hal-hal yang dituduhkan kepadanya, perkataan-perkataan yang melukai hati batinnya, hari ini terjadilah pemulihan. Hari ini terjadi kuasa Tuhan. Ada pemulihan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan mengangkat segala penderitaan, mengangkat segala amarah,
mengangkat segala kebencian dari dalam hati setiap saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, pulihkanlah setiap batin orang-orang, saudara-saudara kami yang mengalami sakit hati ya Tuhan pada saat ini. Penderitaan yang dalam batin pada saat ini, pulihkanlah ya Tuhan. Lepaskan pengampunan saudara kepada orang-orang yang menyakitimu. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam hatimu. Buka hati kita lebar-lebar untuk menerima pengampunan Tuhan. Emas, perak, mutiara yang berharga, lebih berharga saudara, damai yang datangnya daripada Tuhan dibanding daripada emas perak itu. Lebih berharga kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, damai Tuhan. Olehnya buka hati kita pada saat ini. Jangan oleh karena sesuatu hal yang mungkin direbut hartamu, direbut milikmu oleh orang-orang di sekitarmu, sehingga engkau lama mengurung diri. Engkau tidak terbuka, hatimu tidak bebas, tidak lepas. Tapi hari ini, di pagi hari ini, biarkan kasih Tuhan menjamah setiap hati kita. Lepaskan pengampunan. Pembalasan bukan milik kita, pembalasan milik Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Di balik semuanya itu, Allah sedang bekerja di balik layar. Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah bagimu. Olehnya izinkan Tuhan, beri jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagi Tuhan untuk memberkatimu dengan melepaskan segala amarah, kebencian, sakit hati, kekecewaan itu. Lepaskan semuanya itu. Biarkan tangan Tuhan terulur bagimu untuk memberikan kesembuhan di batinmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, angkatlah segala beban dari setiap saudara kami yang mendengarkan firman Allah ini. Teguhkan mereka pada saat ini, sehingga mereka juga mengalami kesembuhan tubuh. Kesembuhan tubuh dimulai daripada kesembuhan batin. Kesembuhan tubuh dimulai daripada kesembuhan roh. Terbebaslah roh setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini ada sukacita, pagi ini ada berkat melimpah, pagi ini ada kelegaan, ada kebebasan, ada mukjizat dalam nama Yesus. Sehingga berkat-berkat melimpah juga akan turun bagi umat-Mu. Berkat materi mengalir atas hidup mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jasmani mereka juga disembuhkan oleh Tuhan. Keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kebahagiaan mengalir dalam hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami pada saat ini dalam melakukan aktivitas kami. Apa saja yang kami kerjakan, kami berhasil dan beruntung. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semakin hari makin berkenan kepada Allah dan makin disukai oleh semua orang. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami kembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara yang kekasih. Tuhan menolong kita. Raihlah kemenangan, raihlah kuasa Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati.